Oke, jadi cara yang pertama untuk mengerjakan soal yang ini itu kita kalikan masuk YDX. Ini soalnya kurang. Di sini harus ada X-nya ya, guys. Nah, jadi caranya YDX-nya itu kita akan kali masuk ke dalam kurungnya. Begitu juga dengan XDY-nya. Maka nanti kita bisa dapatkan nilainya adalah YDX ditambah XY kuadrat DX ditambah X dy dikurangin X kuadrat Y dy gitu, sama dengan 0. Kemudian kita rapikan bentuknya menjadi YDX ditambah X dy ditambah XY kuadrat DX dikurangin X kuadrat Y dy sama dengan 0. Nah, ini bisa kita sederhanain lagi bentuknya menjadi YDX ditambah XDY ditambah, nah ini X sama Y-nya kita keluarin, jadi X, Y kita buka kurung. Karena di bagian ini XY-nya udah keluar, maka nanti sisa di dalam kurungnya tinggal YDX. Kemudian minus, sama kayak yang satunya tadi, yang ini juga karena udah kita keluarin XY-nya, berarti sisanya tinggal apa tuh? X dy sama dengan 0. Nah, sekarang kita perhatiin bentuk ini ya. Bentuk ini itu identik banget nih sama bentuk turunan perkalian. Jadi ini kita buat catatan di sini, note. Jadi misal note kita mau mencari turunan dari suatu fungsi perkalian. Misalkan fungsi perkaliannya itu antara fungsi U dengan fungsi V. Maka turunannya itu apa tuh? U aksen V plus UV aksen. Nah, berarti kalau misalnya kita punya suatu fungsi X kalikan Y, itu kalau kita turunin, itu akan didapatkan X aksen Y ditambah X Y aksen. Atau bisa ditulis turunan X itu bisa kita notasikan sebagai DX kalikan Y, kemudian ditambahkan X, turunan Y kita notasikan sebagai DY. Nah, ini mirip banget nih bentuknya sama ini gitu kan. Nih lihat DX kalikan Y, ini di sini kan Y DX ya, itu nggak apa-apa ya, sama aja karena kan perkalian. Kemudian X dy nih, X dy di sini juga sama persis sama yang di sini. Artinya bentuk ini bisa kita tulis menjadi D dalam kurung X Y gitu. Kemudian ditambah, nah bentuk yang ini itu kan berarti XY Y dx min X dy gitu, sama dengan 0. Nah, kemudian kedua ruas itu kita bagikan dengan XY, maka nanti bisa didapatkan dx, gimana sih? Nah, dxy per xy ya kan, ditambah karena di sini XY-nya udah dibagi dengan XY, berarti yang sisi sini tinggal sisanya yang di dalam kurung aja. Gini. Sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Ya karena kan 0 kalau kita bagikan dengan apapun itu hasilnya juga tetap akan 0 gitu. Nah, ini nih sekarang. Bentuk ini itu bisa kita modifikasi nih menjadi suatu bentuk turunan pembagian. Jadi nih, kita masukkan lagi di note lagi. Kalau kita punya suatu fungsi yang dibagi, kita misalkan fungsi U dibagi dengan fungsi V. Itu kalau mau kita turunin, rumusnya aturannya adalah U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Artinya, misal kita punya suatu fungsi X dan Y yang dibagi, kemudian kita mencari turunannya, maka turunannya akan dapat tuh X aksen Y min X Y aksen per Y kuadrat, atau bisa kita notasikan sebagai dx Y min X dy per Y kuadrat. Nah, makanya di soal ini kita ubah nih, kita modifikasi bentuknya dengan cara yang sisi ada
y dx min x dy itu kita bagi dan kita kalikan dengan y kuadrat. Tapi ingat, kita juga harus membaginya dengan y kuadrat. Kenapa? Karena biar kita itu tidak mengubah nilai. Maksudnya gimana sih? Nih, maksudnya gini nih, lihat. Nah, ini kan kalau misalnya y kuadrat dengan y kuadrat ini kita coret, hasilnya akan sama nih sama bentuk awalnya. Artinya kita tidak mengubah nilai, kita hanya memodifikasi. Nah, kenapa harus kita modifikasi seperti ini? Karena kita pengen nih dapetin bentuk ini. Yang tidak lain, bentuk ini adalah bentuk dari turunan fungsi pembagian x dan y. Makanya nanti ini bisa kita tuliskan kita tulis menjadi dxy, ini kita tulis ulang aja, ditambah y kuadrat dx per y sama dengan 0, begitu. Nah, kalau udah kayak gini mau digimanain lagi? Nah, kalau di sini tinggal kita buat pemisalan. Kita misalin, misal xy itu adalah u, ya. Maka y, nggak harus u ya, bisa juga a atau b itu juga boleh. Kita misalin x kali y adalah u, maka y adalah u per x, gitu. Sekarang kita misalin kalau x per y itu adalah v, gitu. Maka x-nya apa tuh? X-nya adalah v dikalikan dengan y. Nah, x ini kita coba masukin ke sini. Maka bisa kita tulis y sama dengan u per v dikalikan dengan y. Atau dengan kata lain, y kuadrat itu adalah u per v. Nah, makanya dari bentuk ini bisa didapetin apa tuh guys? Nih, kan kita udah dapet nih bentuk y kuadrat itu adalah u per v. Berarti x per y di sini itu bisa kita ganti y kuadrat. Sehingga bentuk ini kita bisa tuliskan lagi menjadi apa nih? Menjadi dxy per xy ditambah y kuadrat dy kuadrat, gitu. Nah, kalau udah kayak gini, bisa nih langsung kita kerjakan. Salah guys, nggak gitu guys, salah guys, sorry. Salah ya, maaf. Bentuknya itu nggak gitu deng, ya Allah. Bentuknya itu berarti gini. Bentuknya tuh, aduh kok nggak gerak. Bentuknya tuh berarti si y kuadratnya itu kita ganti menjadi u per v, dan x per y-nya kita ganti menjadi v. Gitu. Makanya nanti kita bisa tulis bentuknya menjadi u per v dikalikan dv. Gitu. Nah, kalau udah begini, apakah yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan adalah mengelompokkan. Kan tadi kita udah buat x-y itu sebagai u. Berarti kan ini bisa ditulis du per u sama dengan ditambah u per v dv. Nah, karena di sini u-nya masih misah, artinya u-nya itu masih gabungnya sama v, maka kita bagi kedua luas itu dengan u, sehingga nanti didapetin du per u kuadrat ditambah dv per v sama dengan 0. Nah, kalau udah kayak gini baru bisa kita integralkan gitu. Ini kita integralkan, maka sisi yang sini akan didapatkan minus 1/u ditambahkan ln v gitu. Nah, kalau udah di sini, ini kan nanti kan sama dengan c gitu. Sebenarnya boleh sih dibuat ln c, dibuat c aja juga boleh. Nah, kalau udah kayak gini tinggal kita masukin aja bentuk awalnya. Tadi kan kita misalin apa nih? Kita tadi memisalkan u itu adalah xy, sedangkan v adalah x per y. Berarti ini bisa kita tulis minus 1/x kali y ditambah ln x per y. Gitu. Akan sama dengan ln c. Nah, ini kita buat ln aja. Kenapa kita buat ln?
karena di sisi satunya, di sisi kirinya tuh kan ada len, jadi nanti biar dia tuh bisa gabung gitu. Nah ini kalau kita pindah ruas kan berarti didapatkan len X per Y dikurangin len C sama dengan 1 per X Y gitu kan. Nah sesuai dengan sifat len itu kan sifatnya mirip ya sama logaritma, dimana kalau pengurangan itu akan menjadi pembagian, maka ini bisa ditulis sebagai len X per YC gitu. Kenapa bisa dibentuk X per YC? Itu kan dari X per Y dibagi C, nanti akan mendapat X per YC gitu. Ini hanya sebagai catatan ya, kan sama dengan sama XY. Nah biar lennya hilang itu diapain? Dibuat E pangkat gitu kan. Maka ini kalau kita buat E pangkat len X per YC, maka yang sini juga harus dibuat gitu, E pangkat sama XY. Nah kalau E ketemu len, maka lennya akan hilang, maka ini nanti jadi X per YC sama dengan E pangkat sama XY. Begitu. Nah ini tinggal kita modif aja sih. Kalau kita bisa modif bentuknya tuh nanti jadinya gini, X per Y E pangkat X gini sama dengan C gitu. Jadi jadi bentuk hasilnya seperti ini, begitu.